dari kelompok 20 kelas perangkat lunak teknik sipil kelas A. Di sini ada saya sendiri Ahmad Dafarian Faizah, ada teman saya ada Gio Febrian Arfai, Muhammad Riyandika Fadila, Rigi Saputra dan Rifki Wahyu Kurniawan. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang perangkat lunak atau software ETAPS. Next. Nah, adapun latar belakang kami memilih ETAPS, yaitu kebutuhan akan hunian vertikal di area perkotaan memerlukan analisis struktur yang presisi. Nah, jadi untuk menjamin keamanan penghuninya terhadap beban gravitasi dan gempa, kami menggunakan analisis menggunakan software ETAPS. Nah, adapun tujuan kami menggunakan ETAPS yaitu pertama untuk memodelkan struktur gedung beton bertulang secara 3 dimensi. Lalu kedua, untuk menganalisis respons struktur terhadap beban gempa dinamis. Dan yang ketiga, eh, memastikan stabilitas gedung sesuai dengan standar SNI terbaru. Next. Kemudian kita masuk ke deskripsi kasus. Jadi objek analisisnya itu kita menggunakan gedung perkantoran beton bertulang 5 lantai dengan sistem struktur SRMPK atau sistem rangka baja pemikul bangunan khusus dengan lokasi proyeknya di wilayah gempa tinggi dengan situs tanah lunak. Kemudian dengan data utama dan spesifikasi mutu beton atau FY 30 MPa, mutu baja FY dengan 420 MPa dan tinggi gedung setinggi 18,5 meter. Kemudian untuk workflow analisisnya kita harus lakukan yang pertama kita input data, kemudian kita modeling, kemudian kita loading, dan terakhir kita analisis dengan running di ETAPS tersebut. Nah, prosesnya ini dilakukan secara sekuensial untuk kita meminimalisirkan kesalahan interpretasi data dan kegagalan komputasi nantinya. Nah, teman-teman, jadi di bagian workflow analisis ini, input data itu ada di bagian kita menginput beban-beban, maksudnya kita mengumpulkan beban-beban yang akan bekerja pada struktur gedung tersebut, dan juga kita akan menginput dimensi-dimensi gedung tersebut yang akan kita gunakan untuk dimodeling. Nah, untuk dimodeling ini kita memodelkan struktur gedung kita pada software ETAPS. Nah, setelah selesai melakukan modeling, nah, di situ kita ngelakuin pembebanan, mulai dari pembebanan gempa, live load, super dead load, dan lain-lain. Nah, di situ juga kita akan melakukan kombinasi-kombinasi beban. Nah, setelah itu kita lakukan run analisis. Nah, dari run analisis tersebut bisa kelihatan apakah struktur kita ini kuat menahan beban-beban yang bekerja. Jika tidak kuat menahan beban-beban tersebut, kita bisa melakukan modeling ulang atau input data ulang, di mana kita bisa merubah dimensi-dimensi yang kita gunakan tadi. Next. Oke, lanjut ke permodelan geometri. Jadi kita kalau mau mengerjakannya itu kita mulai dari permodelan geometrinya dulu. Nah, itu melibatkan dari pembuatan grid itu sumbu X, Y, dan Z. Habis itu kita menentukan frame elemen. Mau ukurannya berapa? Misalnya balok 30 dikali 60 dan kolomnya dengan ukuran 50 kali 50 cm. Terus tuh boundary kondisinya tuh peletakan jepit atau kolomnya itu fix pada kolom. Next. Nah, lanjut kita input pembebanan atau dead load. Nah, dead load ini terdiri dari berat sendiri struktur dan berat tambahannya atau SDL, super dead load. Nah, itu yang pertama itu di self wake atau dead load-nya itu dihitung otomatis oleh software yang ada. Nah, itu dihitung otomatis itu berdasarkan densitas beton. Dan untuk SDL-nya itu dari finishing lantai, dinding, dan juga mechanical atau electrical. Next. Nah, ini untuk live load dan kombinasinya. Untuk live load itu kita input berdasarkan SNI. Nah, misal kalau live load itu dari SNI 1726/2020 itu terdapat tabel-tabel buat live load. Nah, karena kita kantor jadi live loadnya itu 2,4. Lalu kita input
beban kombinasinya. Oke, lanjut ke hasil analisis, yaitu ada visualisasi dan interpretasi. Hasil analisis menunjukkan respon gedung terhadap beban gempa lateral, yaitu ada deformate shape, pola lendutan pada mode getar pertama, bending moment, momen maksimum terjadi pada tumpuan balok lantai dasar, lalu ada yang ketiga story drift, simpangan antara lantai masih dalam batas aman SNI. Next. Ada evaluasi struktur, yang pertama yaitu ada kapasitas penampang, ada rasio demand atau capacity kolom rata-rata yaitu 0,65, itu aman. Lalu ada kekuatan lateral, gedung memiliki kekakuan yang cukup untuk menahan goyangan gempa. Bagian kritisnya yaitu ada pertemuan kolom balok atau join pada lantai 1 memerlukan perhatian penulangan khusus. Next. Next, Ki. Lanjut pada kesimpulan berdasarkan analisis pada etap, struktur gedung 5 lantai ini dinyatakan layak dan aman secara struktural. Dan rekomendasi softwarenya yaitu yang pertama selalu lakukan cek model sebelum run analisis. Kedua, gunakan fitur auto-matching untuk plat yang lebih akurat. Dan yang terakhir, verifikasi manual hasil reaksi peletakan untuk validasi awal. Nah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Nah, jadi dari yang sudah kami sampaikan bahwa di sini ETAPS itu eh, sebagai alat bantu kita dalam melakukan analisis struktur pada entah bangunan gedung berlantai banyak atau apapun itu. Lalu sebenarnya nggak hanya ETAPS yang bisa kita gunakan. Ada software seperti StatPro, SAP 2000. Nah, eh, dalam melakukan analisis tersebut, jadi kita perlu melakukan checking model, di mana kita harus benar-benar memastikan modeling yang kita buat itu presisi, karena agar tidak terjadinya kesalahan pada analisis strukturnya nanti. Nah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Sekian dari kami, kelompok 20 PLTSA. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.